Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, saat ini kami sudah berada di Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Sampurasun Bapak Ibu. Sampai. Damang Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Baik. Bapak Ibu Manggani disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Mungkin dimulai dari Ibu, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, khususnya warga Cijerah. Saya Kartila Munayasa Lurah Cijerah. Alhamdulillah saya bisa berkumpul bersama Ngariung, bersama warga Bandung. Baik Ibu, terima kasih. Boleh Bapak dilanjut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama Asep Dedi Mulyadi. Saya sebagai Ketua LPM Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon. Baik, ya terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi nih bareng Diskominfo Kota Bandung, dan pastinya akan berbagi informasi seputar yang ada di Kelurahan Cijerah juga ya Bapak Ibu ya. Baik, tapi sebelum itu Ibu mohon bisa disampaikan dulu profil dari Kelurahan Cijerah. Ya, atur nuhun. Terima kasih. Saya akan mencoba menyampaikan bagaimana Cijerah itu seperti apa. Ya, Cijerah ini luasnya 86 hektar, yang berbatasan di sebelah barat itu ada Cimahi, sebelah utaranya ada Kecamatan Andir, sebelah timurnya ada Kelurahan Cibuntu, dan di sebelah baratnya ada Kabupaten Bandung. Baik. Ya, di Cijerah ada 10 RW, 73 RT, dan penduduknya itu, 23.434, cukup padat. Kepadatannya juga 1:3 ya. Penduduknya di 70% itu ada di penduduk padat, 30%-nya ada perumahan. Dan saya juga di sini sudah memakan asam garam bagaimana Cijerah itu seperti apa, tapi enjoy dan enak, nikmat banget. Nikmatin ya Bu ya. Cijerah begitu hebatnya, saya didampingi oleh Ketua LPM Pak Insinyur Asep Dedi, dan saya juga punya mitra lain selain PKK, ada juga Karang Taruna, dan kami punya forum layak anak di sini. Dan alhamdulillah kami sinergis dalam segala halnya itu dalam mengerjakan apa yang akan kita capai dengan program-program yang pemerintah akan berikan kepada kami siap untuk membangun. Gitu. Baik, Ibu tadi saya penasaran bahwa ada apa layak anak, forum layak anak. Forum layak anak seperti apa Ibu? Oh itu forum yang di kelompoknya itu anak-anak semua. Mereka di sini punya program setiap itu berkumpul seperti apa, bahkan punya mimpi-mimpi yang sangat besar. Kadang-kadang kan anak-anak ini perlu kita raih, dimana mereka nanti akan menjadi penerus bangsa. Kita juga, saya berharap nanti keluarga Cijerah ini ada berlian, satu berliannya akan nanti memimpin warga di Bandung ini atau se-Indonesia, mungkin saya tidak tahu nanti bagaimana nasib mereka. Dan saya sangat bangga dengan mereka itu, karena kalau anak-anak itu kan biasanya bertanya atau seperti apa, ini enggak, mereka punya ide, punya mimpi. Aku ingin begini loh Bu, aku ingin seperti itu. Nah ini saya yang harus bisa menginginkan apa maunya mereka. Jangan sampai nanti mereka punya keinginan tidak tersalurkan. Dan saya tidak menginginkan pergaulan yang nantinya kira-kira anak-anak ini menjadi pergaulan yang tidak baiknya. Kita kan berharap mereka itu menjadi tumbuh kembang yang baik, menjadi anak-anak yang menjadi contoh mereka, dan tentunya orang tua semua menginginkan anaknya soleh dan soleha dan menjadi anak yang sukses kelaknya nanti. Ya. Nah itu kegiatannya seperti apa Bu? Dan dibikin agenda rutin atau bagaimana? Karena kami untuk sekarang ini belum ada anggaran yang khusus untuk anak ini, jadi kami kolaborasi dengan Karang Taruna. Nah tentunya mungkin nanti akan diapit oleh Karang Taruna juga seperti apa keinginan mereka. Katanya pengen art lah, pengen apa, nggak tahu anak-anak sekarang ini biasanya seperti itu keinginannya. Ya nanti kita kolaborasi saja dengan
Karang Taruna atau dengan LPM yang biasa ini. Kemarin juga kita di musrenbang tingkat kelurahan, ternyata mereka banyak keinginan di situ. Betul, jadi sedang proses untuk mewujudkannya Ibu ya. Iya. Pastinya Kemarin ya. kita lomba layak anak ini ya alhamdulillah masuk 6 besar gitu. Wow, Sekota Bandung Bu. Sekota Bandung. Luar biasa. Baik. Nah, Bapak Ibu, program Ngariung ini kita tuh ingin mencari tahu Bu, Bapak, potensi setiap kewilayahan yang ada di Kota Bandung nih. Nah, Kelurahan Cijerah sendiri, apa saja nih Bu potensi kewilayahannya Bu? Ya, alhamdulillah selama ini yang telah kami kerja bareng ini, saya selalu bersinergis dengan semua mitra yang ada di Kelurahan Cijerah, baik itu dengan kasih-kasih saya, apalagi itu memang punya tupoksi masing-masing, apalagi dengan LKK-nya. Iya. Nah, di sini ada beberapa yang kami sudah jalankan, di mana ada buruan saya, di mana ada UMKM, Nah, ada KBS, dan juga ada Sopan. Di sini Sopan berkaitan dengan anak tadi. Nah, itu ya. Mohon gitu. Ya, jadi nanti bisa nyambung ya Bu ya dengan Sopan tersebut yang tadi forum anak itu. Nah, lalu bagaimana Ibu-Ibu tadi menyebutkan bahwa ada beberapa UMKM dan lain sebagainya. Kalau UMKM sendiri Bu nih, pengembangannya bagaimana di Kelurahan Cijerah? Alhamdulillah dengan adanya UMKM ini di Kelurahan Cijerah, ini sangat membantu ekonomi mereka, di mana memang kita sebagai pemerintah di sini harus bisa meraih untuk bagaimana caranya supaya mereka itu berkembang dalam usahanya. Iya, betul. Nah itu UMKM kami di sini ada binaannya ada 40. Bahkan kami ada juga UMKM yang memang binaan dari PKK yang dimana hanya sedikit sih untuk dipinjamkannya itu melalui UP2K, usaha peran wanita di Cijerah ini di PKK, tapi bisa membantu untuk usahanya. Dan yang 40 ini sudah kami sering ajak bersama-sama untuk lebih memperkenalkan ini loh di Cijerah ini ada ini, ada ini, ada ini. Kuliner lah sekarang yang sedang innya ya. Yang sedang isunya menggencar kemana-mana, apalagi sekarang di Cijerah tuh, aduh seperti apa kalau sore mangga kadia ka Cijerah pami sonten di rame sini aja ya Bu, ya rame banget ya. Terus apalagi kalau misalkan sudah waktunya kita melaksanakan kegiatan basar itu khusus saya untuk mengangkat UMKM, dimana juga kalau misalkan ada kegiatan yang memang perlu mereka dihadirkan, saya tetap menghadirkan. Nah itu dan saya juga bekerja sama dengan Karang Taruna untuk membangkitkan semangatnya dilombakan. Kalau kami selalu dilombakan. Kemarin juga alhamdulillah dilombakan dengan hadiah yang cukup lah bagi kami dengan susah payah dengan Karang Taruna ini, sehingga mereka bersemangat untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan di mana harus ada basar, ada kegiatan apa, mereka dihadirkan oleh saya, saling menukar. Seperti apa sih ini yang di sini kok bisa bagus? Seperti apa sih di sini kok bisa maju? Nah, seperti itu. Baik. Nah, bazar tersebut Bu, apakah dilaksanakan secara rutin? Kalau kami sekarang bukan menganggar, tapi memang harus rutin. Setiap tahun, apakah itu mau menjelang HJKB atau kami sudah lagi juga memprogramkan untuk nanti kalau sebelum Lebaran atau mau di pertengahan lagi puasa. Nah itu biasanya ramenya pas puasa ya Bu ya. Mohon painten. Baik. Ibu boleh dong disebutkan produk unggulannya apa aja sih Bu? Alhamdulillah di sini saya kalau sering yang kami inikan ya di sini juga ada dari kentang yang digulung-gulung seperti itu, kentang crispy, nah seperti itu. Ada yang di keripik itu, ada keripik bambu juga. Artinya keripik bambu bukan pakai bahan dasar dari bambu, bukan ya. Cuma ini teknologinya supaya mempercepat produksi, sehingga bahan dasarnya itu dimasukkan ke bambu dan diiris langsung ke citel yang sudah panas dengan air ini. Jadi pakai bambu ya untuk alat. Iya, nah seperti itu. Itu ada di kami di sini di RW 4. Itu yang tadi kentang atau ada juga di RW 5 itu banyak. Saya sudah sering mereka dibawa oleh kami untuk ikut basar segala macam. Di sini juga ada juga basar boneka. Boneka ada di RW 7 itu semua satu lingkungan RT itu semuanya boneka produksinya. Nah, situ. Terus juga ada juga di RW 9 itu mereka memproduksi ya ada boneka juga di RW 9 berdekatan berdampingan. Itu ada sudah masuk ke toko-toko Bu?
Ya, itu masuk ke toko-toko. Saya sering membawa tamu ke sana. Nah, jadi sama saja sih sebetulnya ininya apa kualitas dan ini memang Kualitasnya. di situ, memang dari situ asalnya dan ini dibawa untuk dijual di toko-toko seperti Baik. itu. Itu sudah lama Bu untuk Sudah yang lama itu waktu 2000 udah lama lah. Saya ke wilayah itu 2007. 2007 Itu sudah ya, ada di wow, situ. Iya. luar biasa. Jadi mungkin sudah turun menurun juga ya Bu ya Bapak. Iya, betul. Baik, baik. Wah, luar biasa. Jadi memang banyak juga beberapa produk unggulan yang Ya. ada di Kelurahan Cijerah. Nah, saya sekarang beralih ke Bapak nih, gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga mengetahui bahwa di setiap kelurahan tuh adanya buruan sae. Nah, ini kalau di Kelurahan Cijerah sendiri, bagaimana Bapak proses pelaksanaan buruan saenya? Baik, yang pertama mungkin sesuai dengan program pemerintah yang dalam hal ini pemanfaatan lahan terbuka hijau. Saya akan menjelaskan di sini satu kelurahan itu yang dibina oleh pemerintah itu ada 5 buruan sae yang tersebar ada di 4 RW, yaitu yang mana yang pertama kalau RW-RW yang lingkungannya berupa perumahan itu kami memanfaatkan PASUM, fasilitas umum yang terbengkalai, lahan hijau yang terbengkalai. Kami buatkan untuk buruan sae dengan fasilitas dari dinas terkait. Itu diantaranya di sana juga banyak ibu-ibu pensiunan, bapak-bapak pensiunan. Iya, yang mereka sudah tidak ada disibukkan kegiatan untuk ya. ada aktivitas menanam sayuran, menanam bahan pokok seperti pembantu pangan ya. Karena tujuan utama dari buruan sae sendiri adalah menyangkut dengan ketahanan pangan. Kita mengikuti alur proses program pemerintah pusat. Juga ada yang bersifat buruan saenya itu ada yang di pemukiman padat, yaitu ada seperti di RW 1 namanya ada buruan sae batas kota, ada buruan sae purnama. Mereka dengan antusiasnya masyarakat memberikan izin lahan-lahan yang kosongnya itu untuk dibikin buruan sae. Iya. Dan alhamdulillah per hari ini buruan sae kami itu sudah produktif, sudah menghasilkan sehingga mereka juga mengorbankan waktu, tenaga, bahkan biaya. Mereka tidak sia-sia. Iya. Karena sudah dibuktikan bahwa dari sayuran dan jenis-jenis lainnya pun sudah mulai berpanen. Itu mungkin, Mbak. Baik. Berarti kan sayuran, buah, itu ada apa aja sih Pak untuk Yang baik yang hasilnya? umum. Sementara ini kalau untuk dari sayurannya kita itu ada pecai, ada salad, lalu ada yang pendukung lainnya kita itu ada tanaman cabai merah, juga kita juga ada tanaman tomat, ada juga tanaman-tanaman lain. Dan tidak lupa juga di sekelilingnya kita juga menanam juga tanaman pelindung yaitu berupa tanaman buah-buahan. Buah-buahan Betul. juga ya. Baik. Ini jika panen nih Bapak Ibu, apakah dibagikan kepada warga juga khususnya yang membutuhkan atau bagaimana? Terkait hasil dari panen itu sendiri, kami yang paling utama itu silahkan dimanfaatkan untuk kelompoknya, untuk kelompok swadaya masyarakat yang mengelola buruan sae tersebut. Oh, Dan baik. apabila seperti kemarin di beberapa seperti di buruan sae 5 Iya. yang berada di pemukiman yaitu di RW 05, mereka berpanen pecai termasuk dengan salad itu dengan jumlah yang kilogramnya cukup banyak. Mereka juga lapor kepada tingkat kelurahan itu bahwa hasil dari panennya itu bisa terjual dan menjadikan kas mereka. Alhamdulillah. Wow. Ini tadi saya mendengar bahwa setiap buruan saenya dikasih nama ya. Betul. Tadi ada delima. Ada delima, Ada apa ada saja? purnama, ada batas kota, Wow. lalu ada panama, Ada betul. santani Betul, ada Santani. Itu inspirasi namanya dari mana Bapak Ibu? dari kelompoknya. Dari Kelompoknya kelompok. sendiri ya. Iya. Jadi dari kelompoknya sendiri memberi nama masing-masing Betul. buruan saenya. Iya. Itu di setiap RW atau RT? Di perwakilan per RW. Perwakilan per RW ya. Luar biasa kreatif ya. Jadi setiap buruan saya diberi nama. Baik. Nah, Bapak berbicara buruan saya, ini erat kaitannya juga dengan magotisasi Betul. biasanya ya. Betul. Jadi biasanya tempat magotisasi ini dengan buruan saya biasanya berdekatan Betul. juga nih. Betul. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu magotisasi di Kelurahan Cijerah, apakah masih berjalan dan apakah sampai sekarang masih efektif? Alhamdulillah sesuai dengan program dari pemerintahan Kota Bandung pada tahun 22 di Kelurahan Cijerah pun mendapatkan anggaran untuk pembuatan magonisasi yaitu kandang magot yang bersifat plasma. Ya. Yang itu yang skalanya itu secara kecil yang dibangun di antar RW yaitu ada 4 titik, titik. kandang magot di 4 RW yaitu diantaranya ada di RW 1,
ada di RW 4, ada di RW 5 dan RW 9. Sejauh ini dengan kita permasalahan yang terjadi di Kota Bandung, yaitu permasalahan dengan sampah, ya mau tidak mau kita sesuai dengan arahan dari pemerintah Kota Bandung bahwa selesaikanlah sampah di tempatnya. Dengan adanya maggot ini sebetulnya signifikan. Maggot adalah binatang yang bisa membantu kita ya untuk menghabiskan sampah basah, yaitu sampah sisa makanan yang dihasilkan oleh dapur-dapur dari rumah-rumah kita. Sampai per hari ini berdasarkan perhitungan persentase per hari itu bisa menghabiskan 100 kilo. 100 kilo? Betul. Jadi kurang lebih kalau di dalam perhitungan persentase sampah basahnya itu sudah 10%. Wow. Mudah-mudahan untuk ke depan nanti pada tahun ini kami lagi mengajukan kepada dinas terkait ke pemerintah Kota Bandung untuk mengajukan satu titik lagi, yaitu yang berlokasi di RW 8. Insya Allah yang RW-RW yang sudah ada kandang maggot itu sudah termasuk dengan kawasan KBS, yaitu kawasan bebas sampah. Mudah-mudahan di tahun ini kita targetkan bisa tambah satu lagi menjadi 4 titik untuk KBS. 4 titik untuk KBS. Betul. Nah, ini ada yang menarik juga dengan Boleh, KBS Bu, ini. disampaikan. KBS di kami ini perjuangannya sangat hebat nih dengan ibu-ibu mama yang ada di Kelurahan Cijerah. Karena dengan mama ini perjuangannya itu tidak sia-sia, mengedukasi kepada warga masyarakat bahwa bagaimana cara memilah itu. Kadang kan orang taunya sampah basah, sampah kering. Sampah basah itu yang basah-basah saja dimasukkan. Nah, yang itu dapur kan, ya? Ya, yang dapur itu. Tahu di situnya ada plastik yang basah, ada bekas sampo. Mungkin itu malah menjadi, oh ini menarik sekali, berarti belum paham nih. Betul. Nah itu ya. Terus ibu-ibu juga perjuangannya meninggalkan rumah dari pagi. Itu setiap hari Selasa dan Jumat. Sosialisasinya Mereka ya, Bu, ya? setiap hari Jumat itu seminggu 2 kali, khusus emak-emak semua yang mengedukasi. Mungkin juga banyak tantangan di sana itu ya. Banyak Langsung orang yang hebat lapangan. juga yang seperti begini tapi belum paham bagaimana itu KBS itu. Betul. Nah itu alhamdulillah di kami sekarang KBS itu bertambah 1 yang tadinya hanya 4, RW 4, RW 1, RW 9 dan RW 8 sekarang. Sekarang terus kita berjuang untuk KBS ini selalu bertambah dan bertambah. Jadi jangan sampai di situ, dan kami ini tidak mudah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu bagaimana caranya memilah dan mengolah itu. Betul. Biasanya yang hanya mengumpulkan, angkut gitu ya. Gitu. Tapi kan sekarang tidak bisa seperti itu. Tidak dipilah, tidak diangkut. Nah, seperti itu. Sekali. Jadi ibu-ibu di sini langsung door to door, Bu, untuk Door to door, sosialisasinya door to door, Langsung membawa ke rumahnya rodanya. ya? Oh, membawa rodanya juga. Mana ibu sampah basah hari ini? Oh ini, kadang-kadang ibu ini jangan ya, ini residu atau nah kumpulkan di sini. Dan memang di jadwal juga cara pengangkutannya. Hari ini sampah basah, hari berikutnya sampah residu. Selasa dan Jumat itu ya, Bu ya? Ya. Oh, baik luar biasa. Itu berarti ibu-ibu bagian dari kelurahan juga? Iya, betul. Semua ibu PKK dan kader-kader yang ada di RW-RW. Luar Ini biasa. kami kalau setiap ada pertemuan konsisten dengan ini, dengan sampah. Karena tidak mudah yang tadinya kita hanya berharap seperti itu, nah sekarang sudah ada pengertian, ada pemahaman itu, insya Allah Cijerah bisa. Cijerah bisa. Dan hasilnya juga nyata ya, Bu ya? Karena sudah ada terlihat juga dengan maggotisasi dan lain sebagainya. Baik. Nah, Ibu, kita juga mendapat informasi bahwa ini di Kelurahan Cijerah mempunyai inovasi Cijerah Sopan. Betul, Ibu? Betul. Nah, ini singkatannya dari Stop Perkawinan Anak warga Bandung. Nah, ini mohon Ibu dijelaskan terkait inovasi tersebut. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi saya sewaktu saya masih menjabat lurah di awal-awal. Karena saya sering menemukan ya masih saja ada yang kok usia sekian sudah menikah gitu ya. Ya, jadi saya juga di sini harus bagaimana caranya ini untuk ada gebrakan inovasi yang bisa mengedukasi kepada masyarakat bagaimana caranya supaya bisa menekan angka pernikahan dini ini. Tapi alhamdulillah loh sekarang ini 85 yang tadinya awal 85% sekarang 50%. Wow. Gitu ya. Nah, itu tidak mudah juga karena saya juga kan di sini harus bekerja sama dengan anak-anak, gimana yang tadinya harus remaja-remaja ini masih suka bersenang-senangnya, terus juga menuntut ilmu atau seperti apa, itu sekarang harus menikah gitu ya. Dan mungkin karena pergaulan juga yang memang sehingga harus melakukan ya yang tidak terduga gitu ya. Betul. Nah, dengan adanya sopan, nah
ini saya sering menginginkan kepada anak-anak ini sopan ini dari tahun 2021. Dari 2021. 2001 waktu itu ada saya ada program P2 KSS di sini, sehingga saya harus membentuk yang namanya sopan ini, stop Iya. perkawinan anak. Oke, Dan baik. beriklan lah kami semua ini anak-anak ini, mungkin sekarang anak yang tadinya kemarin beriklan sudah pada ini, dan sekarang diperjuangkan anak-anak yang baru gede. Iya. Ya remaja, ABG, ABG harus tahu bagaimana caranya dia melakukan suatu hal yang baik ataupun Iya, tidak, dia harus betul. mengetahui salah di mana, benar di mana. Nah, Betul. seperti itu. Dan juga ini tidak gampang loh. Anak-anak kan yang biasanya seringnya berkumpul seperti itu, ayo sekarang kumpulnya positif lah. Iya. Maksudnya kita bertukar pikiran atau seperti apa. Apalagi di musim gadget seperti ini, Betul. sudah tidak ada lagi komunikasi yang apa, kita tidak tahu seperti apa, tiba-tiba hal-hal yang lain yang Betul. terjadi. Sekarang lebih seneng scroll HP dibanding Iya. ngobrol sama keluarga gitu ya Bu ya. Nah, Ibu ini seperti ada pembinaan kah atau bagaimana? Oh Bu? iya, pembinaan selalu kami memang sebulan sekali ada perkumpulan dari program dari anak-anak ini Untuk yang remaja untuk ini ya. remaja ini berkumpul hari seperti apa. Kadang-kadang kami mapai lembur ini loh kan anak-anak teh taunya di lingkungan sendiri, oh itulah tempat saya saja. Iya. Ternyata luas Cijerah ini ke sana. Ayo Betul. kita sama-sama sambil lari ya jalan pagi, Jalan-jalan gitu. jalan pagi ataupun sambil memungut sampah di situ juga kami suka ada di jalan pungut sampah yang memang harus perlu kita kumpulkan. Nah, di situ kita ini kamu di sini jadi supaya nanti harus mengenal juga kemana kamu harus melakukan perjalanan tuh kalau misalkan apakah tersesat atau seperti apa. Nah ini karena kami kan padat sekali ini gang senggol gitu di sana di sebagian arah utara ini. Ya, jadi harus mengenal, oh ini ternyata mereka baru mengenal, oh ini tuh bagian dari Cijerah. Nah, Iya, seperti iya, tidak hanya satu jalan Cijerah Raya Melong, itu saya tidak. Nah, jadi harus mengetahui ini loh wilayah kamu Cijerah ini. Nah, seperti Oke, itu. baik. Jadi ini memang edukasinya itu Ibu langsung datang ke rumahnya juga kadang ya? Ya, kadang-kadang kan kita berjumpa dengan anak-anak sini. Nanti kalian ada ini ya. Ayo kita bareng-bareng di sana di Cijerah. Di Cijerah enak. Ayo kita kalau misalnya ada masalah apakah dengan dengan Bisa curhat gitu bisa ya curhat. Bu Karena ya? saya juga program parenting perlu di sini. Terus juga program untuk para catin-catin yang Betul. supaya tidak menuju ke stunting seperti apa. Nah, ini Betul. saya selalu memberikan edukasi kepada mereka, apalagi ini orang tua yang harus lebih ini, Betul. lebih maksudnya lebih jeli untuk menginginkan anak-anak itu supaya tidak terjerumus ke pergaulan yang Betul. tidak diinginkan gitu. Betul. Ini luar biasa. Jadi Iya. memang cukup membantu juga ya untuk para remaja kita agar terhindar dari pernikahan dini ya Bu Iya. ya. Jadi memang di usia muda itu harus produktif dulu Betul. nih, jangan dulu nikah adik-adik. Baik. Ibu Bapak terima kasih banyak. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas informasi-informasinya Ya, mudah-mudahan khususnya yang manfaat. ada di Kelurahan Cijerah. Iya. Semoga UMKM dan apapun yang ada di Kelurahan Cijerah maju dan berkembang. Amin. Amin. Ya Allah. Dan pastinya semangat terus untuk Bapak Ibu. Semoga apapun yang dijalankan lancar dan diberi kemudahan Amin. ya Bapak Nuhun, Ibu nuhun. ya. Semangat terus Bapak Ibu pastinya Siap, untuk Kelurahan Cijerah. Cijerah Benta. Benta itu Tagline-nya Benta. Benta itu karena saya melihat warga Cijerah ini harus benar loh. Oh. Walaupun araruni tapi tetap harus tarapti. Wah, Tarapti ya. segala satunya harus dengan keadaan hati-hatian. Baik. Boleh Ibu kita bareng-bareng Cijerah Benta Benta ya. 1, 2, 3 Cijerah Cijerah Benta. Bentanya harus gini ya Bu. Benta. Yang tadinya Baik, saya lagi atur telepon Ibu Bapak. Iya. Iya, wargi Bandung cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.